masyarakat mengatakan ini jangan-jangan vaksin juga, ya kan? Permainan. Nah, itu dia, ya kan? Antara solusi yang dipaksakan, Iya. dengan kepentingan oligarki, ya, oligarki, para perusahaan the biggest corporate, Iya. ya kan, internasional. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini balik lagi kita di podcast kita Kojit Kopi Malam. Podcast kopi. Kali ini bahas yang agak apa sih? Agak pusing ya. Yang agak-agak. Iya, kita iya. mengenai vaksin nih teman-teman. Isu terbaru mengenai vaksin, ada yang bilang percaya, ada yang enggak, ada yang cari-cari vaksin, ada yang nggak mau divaksin. Emang nih macam-macam Indonesia ini. Indonesia ini unik ya, warga dunia mungkin kayak pengen divaksin, cuma Indonesia doang warganya nggak mau divaksin kayaknya. Bahkan anggota DPR marah-marah, nggak mau divaksin katanya. Ada tuh kan ya, salah satu Kan anggota DPR. satu di antara banyak anggota dewan yang mau sebenarnya. Oh iya benar. Nah, isu vaksin nih, sebenarnya isu hangat ya, banyak permasalahan, banyak juga pro kontra ya. Kalau lu sendiri lihat vaksin gimana? Vaksin ya. Ya sederhana sebenarnya kan. Vaksin merupakan solusi di tengah pandemi yang sudah merajalela ya, sampai seluruh negara bahkan sudah terkena pandemi ini kan. Nah, vaksin sebagai solusi yang nanti paling mutakhir lah paling ya, mutakhir, paling cepat ya, untuk ya meminimalisir minimal ya angka percepatan penyebaran COVID-19 ini kan. Kalau kita bicara trust, kenapa kepercayaan masyarakat terhadap vaksin ini masih timbul pro dan kontra, atau bisa dikatakan tidak maksimal, kan begitu. Mungkin kalau kita tanya masyarakat yang awam, mungkin ya, perlu digarisbawahi, mungkin banyak yang menolak juga. Iya. Menolak dalam artian dia tidak takut ya. Iya, nggak takut dia. Iya. Dalam artian juga dia bertanya, apakah vaksin itu betul-betul obat, betul-betul sebagai solusi atas masalah ini, kan begitu. Nah, kalau ditanya ke gua terkait vaksin, gua akan jawab dari perspektif hukum sebenarnya. Iya. Karena gua bukan virologi, Iya. gua nggak Antivirus. Iya. Semadap. Nah, gue nggak disiplin ilmu itu yang gue pelajari, dan Semadap. tidak ada disiplin ilmu terkait dalam hal virus, Iya, virus. ya, dan terkait sama vaksin. Gue perspektif hukum aja. Nah, menurut gue ada faktor yang mempengaruhi trust masyarakat karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang dari awal ada kegamangan, ada ketidakpastian, kan begitu. Karena baru-baru kita mengumumkan COVID sebagai bencana nasional, pro dan kontra tuh. Iya. Kebijakan pemerintah terkait dengan ini lockdown, kalau lockdown tidak ada di dalam undang-undang kekarantinaan. Terus apa nih? Oke, di undang-undang kekarantinaan adanya PSBB, ya kan? Pembatasan sosial berskala besar. Nah, PSBB ini pro dan kontra lagi. Kalau PSBB, masyarakat perlu ditanggung hajat hidupnya, ya kan? Makannya bagaimana? Tapi pemerintah nggak sanggup, kan begitu. Nah, kegamangan ini, kegamangan kebijakan, ketidakpastian dalam hal ya tataran norma juga, dan implementasinya juga kurang memuaskan. Terlebih lagi dalam implementasi bantuan sosial, ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, salah satunya adalah ya Menteri Sosial, kan begitu kan? Artinya itu udah jadi akumulasi, ya, permasalahan-permasalahan dalam hal kebijakan terkait dengan COVID-19 ini
menurut saya mempengaruhi psikologis daripada masyarakat. Masyarakat bertanya-tanya, ini kebijakan aja masih gampang, kebijakan aja ada hal yang tidak pasti. Masyarakat seperti dibuat bingung, gitu kan? Seperti dibuat bingung. Nah, dengan hal inilah jadi akumulasi masyarakat mengatakan, ini jangan-jangan vaksin juga, ya kan? Permainan. Nah, itu dia, ya kan? Antara solusi yang dipaksakan, dengan kepentingan oligarki, oligarki, para perusahaan, the biggest corporate, ya kan, internasional, yang pasti mau untung besar-besaran di kesempitan ini. Nah itu kan begitu. Menarik tuh bro. Ada isu konspirasi itu, sedikit konspirasi kan? Apa tuh? Vaksin. Tadi kan bahwa apakah vaksin ini benar-benar sebuah solusi mutakhir, solusi akhir untuk menyelesaikan pandemi ini, apa bukan? Karena saya juga tahu juga dari podcast lain kan ada namanya plasma darah, plasma yang emang orang coronanya itu udah selesai, udah sembuh, darahnya itu diplasmakan ke salah satu yang masih sakit kan ke corona. Nah itu adalah salah satu paling mutakhir tuh, dalam arti gini, bukan mutakhir ya, paling efektif dan paling alami dengan mendonorkan plasma darah itu. Nah kan sebenarnya kalau coba kita berpikir apa yang kata Pak Mardiko ya, Bos Mardiko ngomong tuh, coba kalau Indonesia ini rakyatnya kompak gitu ya, ataupun pemerintahnya itu coba mengkampanyekan tentang plasma darah, yang sakit-sakit ini coronanya makin banyak disembuhkan oleh yang sudah sembuh ini kan, karena angka sudah sembuh ini sudah banyak ya, coba itu diplasmakan. Kan bisa selesai sebenarnya kan kalau kita mau kan. Sekarang political will-nya aja bagaimana kan. Nah lu gimana melihatnya nih, kenapa aja sih kenapa nggak plasma darah aja yang kita kampanyekan, ngapa vaksin? Ya itu pasti bukan keilmuan gue sih, gue nggak bisa jawab itu sebenarnya. Nggak apa-apa konspirasi. Iya gue nggak bisa nih, karena kalau menurut gue kita bahas solusinya bagaimana meningkatkan trust masyarakat terhadap vaksinasi terhadap masyarakat secara nasional ini, yaitu lihat sebabnya. Sebabnya adalah kebijakan yang gampang, kebijakan yang mempunyai sifat yang tidak pasti, ya kan? Apalagi kalau memang ada benturan antara peraturan A dan peraturan B, itu harus menjadi suatu grand issue oleh pemerintah, harus membaca bahwa dari perspektif hukum memang kita harus membenahi ya dalam hal kebijakan. Itu dia, biar masyarakat memang memahami vaksinasi itu programnya bagaimana. Kalau memang nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan dalam program ini, itu apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Nah itu, jadi buat suatu peraturan yang menjawab bahwa pemerintah mampu membuat suatu aturan hukum terkait program vaksinasi ini yang secara komprehensif dan detail, dan pemerintah harus memahami dengan kondisi masyarakat Indonesia yang seperti ini. Jangan menggunakan perbandingan masyarakat lain dan lain sebagainya. Itu dia, Dil. Kalau menurut gue solusinya untuk meningkatkan trust itu. Dan kedua, menurut gue juga trust masyarakat juga turun karena ada akibatnya kepentingan para pejabat publik yang tadi gue katakan mengambil kesempatan dalam kesempitan ini. Nah ini juga harus nih, karena begini, pelakunya individu, tapi dampaknya terhadap citra pemerintah kolosal. Dampak, ya kan, kolektif pasti begitu kan. Pasti masyarakat awam mengatakan bahwa, waduh ini ada program maling bersama-sama kalau begini. Ujung-ujung rakyat lagi yang itu kena. Itu dia kan. Itu gue coba potong menarik tentang peraturan. Gue mengingat bahwa mau diwacanakan ya, entah oleh Menkes atau BPR tuh bahwa yang nggak setuju divaksin didenda 5 juta. Nah ini seperti beberapa kota DPR yang marah-marah tuh, ngapain bikin program yang kayak gitu kan? Lu berarti gimana secara hukum? Karena itu mau dilegalkan. Itu sempat sih gue lihat ya, terkait dengan adanya aturan hukum. Apabila orang yang nggak mau divaksin, maka dia dianggap melakukan pelanggaran dan mendapatkan pertanggungjawaban pidana. Nah yang menjadi pertanyaannya kan, apakah dapat nih pertanggungjawaban pidana? Iya kan, dibebankan dalam orang nggak mau vaksin malah dipidana. Kan begitu. Sampai WHO itu memberikan suatu instruksi yang harus diberlakukan di banyak negara, di seluruh negara, bahwa tidak boleh
itu melanggar hak asasi manusia. Iya, kan begitu. Karena begini, sebelum gue jawab yang tadi, boleh atau tidak, karena begini, kita dalam melihat masalah itu hanya ada dua hal yang penting untuk kita kaji gitu. Yang pertama adalah sebab timbulnya masalah, dan kemudian solusi atas masalah. Nah,